Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul guna acara grand opening kantor distributor UMK Jakarta. Alhamdulillah. Wassalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan atas berkah beliau, atas syahwat beliau, kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia wal akhirat. Sekarang kita berkumpul bersama dalam acara grand opening kantor UMK Distributor Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, sebuah kemajuan yang biasa tidak tertata, biasa ya sana sini kan. Sekarang sudah punya kantor. Kalian lihat kalau contohnya orang pembeli atau orang mau berinvestasi dan sebagainya, itu tanpa adanya kantor, tanpa adanya SDM, kebun habitannya dan sebagainya akan dipertanyakan orang. Karena ini urusan dagang, urusan bisnis. Urusan bisnis harus selalu melihat kepada casingnya dulu. Makanya kalau dalam dunia bisnis ada yang namanya branding. Yang pertama, produk baru naik, yang difokuskan di masa awal pasti adalah brandingnya dulu. Branding itulah kenapa orang mengeluarkan dana yang sangat besar sekali untuk biaya periklanan dan lain sebagainya. Itu bisa di TV dan lain sebagainya, itu bisa miliaran hanya untuk branding supaya merek itu dikenal. Kalau tidak ada branding, produk nggak akan bertahan lama. Dalam artian untuk bisa naik akan mengalami kesulitan. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam 6 bulan pertama itu branding. Branding kuncinya adalah promosi. Promosi bisa lewat brosur, radio dan lain sebagainya, medsos. Itu harus gencar. Nah, ini juga bagian dari branding. Perlu namanya office, perlu kantor, gitu. Ini udah lumayan. Bahkan kalau perlu nanti suatu saat ke Kuningan pindah. Ya, tempat yang paling top di Jakarta sini. Gitu. Nah, yang utama harus punya semangat tempur juga dalam jualan. Yang namanya marketing mungkin sebagian besar kalian belum berpengalaman atau apa ya. Berjualan atau berdagang itu mungkin beda dengan bekerja di kantor, bekerja sama orang gitu. Kalau bekerja sama orang kan ya ngikuti pekerjaan terus bulanan gajian kan. Tapi kalau berdagang, jual ulang atau reseller, itu kita perlu kreativitas, perlu usaha yang lebih keras. Karena kita nggak ada tekanan dari atas. Nah, selanjutnya yang menentukan kesuksesan sebenarnya adalah diri kita sendiri di situ.
Saya lihat untuk marketing pada hari-hari ini sudah terbilang lumayan bagus, walaupun masih stagnan. Kalau Jawa Barat yang naik, lihat, yang mulai agak naik Jawa Barat. Ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi supaya apa, kalau BFK ini menyebar lebih jauh, efeknya untuk ekonomi ke bangsa kalau dia bisa besar itu sangat besar sekali. Kalau kalian lihat, Pertamina sudah ngeluarin B100 sekarang, bukan B100 tapi D100. Itu dari penyulingan minyak sawit. Ya, itu kan artinya mereka sudah menyadari bahwa perlu untuk berubah dan strategi baru, walaupun strategi mereka mungkin masih kurang bagus, karena minyak goreng harga 12.000, kalau diproses jadikan BBM mau harga berapa kan? Jadi mahal, nggak masuk akal, walaupun udah ada usaha tapi ya nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal adalah FK. Dari harga yang ada, harga tetap walaupun tanpa subsidi, tapi pemakaian yang bisa dihematkan melalui penggunaan fuel additive. Ini jawaban yang paling masuk akal dibandingkan membuat bio BBM itu seperti di 100 program di Pertamina. Coba bayangin kalau katakanlah seluruh Indonesia bisa setidaknya 90 sampai 95% pakai BioFK, lalu bisa dapat penghematan minimal 50%, itu sudah nggak perlu impor BBM lagi. Karena nilai impor BBM kita ada sekitar 40% dari kebutuhan. Kalau hematnya 50% artinya surplus 10%, malahan ekspor nanti. Nanti kata bisa meluas, malah justru kita bisa ekspor BBM. Nah, di masa sulit seperti masa-masa pandemi COVID-19 ini kan, produk-produk yang berbasis efisiensi itu sangat dicari orang, ratingnya sangat tinggi, terutama mereka-mereka yang ingin menekan ongkos produksi, baik untuk perusahaan-perusahaan angkutan misalnya, terus katakanlah yang banyak pinggir jalan kan, dari abang-abang ojol, terus dari taksi, grabcar, kurir, nelayan dan lain sebagainya. Banyak sekali pemanfaatan BFK ini. Seiring waktu mungkin akan makin banyak yang tahu, banyak yang tahu. Insya Allah kalau bisa meluas ya secara skala nasional, ekonomi akan cepat pulih. Karena kan sudah plot, Indonesia ini diplot akan mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi minus 1% sampai 4%. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi minus berarti ekonomi tidak tumbuh tapi makin hancur, makin struktural. Itu sudah diplot dari Kementerian Keuangan, sudah dihitung sekitar segitu. Nah kalau kita nggak bergerak cepat, BFK ini nggak cepat menyebar, maka untuk menahan resesi itu akan makin sulit. Sebab di pemerintah saja program-programnya bisa dikatakan untuk menahan resesi banyak yang tidak jalan. Insentif-insentif dan lain sebagainya seperti yang di
Kementerian Kesehatan itu kan ada 75 triliun dana, yang jalan cuma sekitar 1,56 triliun. Jadi banyak nggak jalan. Makanya insya Allah kalau kita bekerja sama dengan baik, kita tetap semangat untuk mempromosikan BFK ini, insya Allah ini akan bisa membantu secara level nasional bagi perekonomian nasional. Logikanya gimana kok kita bisa membantu? Kalau BBM konsumsinya berkurang, impor BBM akan berkurang. Itu akan meningkatkan neraca pembayaran kita jadi surplus. Yang kedua, dari efisiensi itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli itulah yang memutar ekonomi nantinya. Jadi mata rantainya panjang BBM itu. Makanya kalau terjadi kenaikan BBM, kan banyak yang demo kan. Inflasi di mana-mana karena BBM naik, semua harga pasti naik. Karena ada mata rantai itu. Andai kata kita bisa meluas dan meningkat, insya Allah sangat membantu ekonomi negara. Karena di masa ini banyak perusahaan yang kolaps. PHK sekitar 2,5 juta orang kena PHK di seluruh Indonesia, 2,5 juta. Itu yang tercatat. Yang nggak tercatat ya mungkin bisa 2 kali lipat ya, 5 juta. Nah, angka pengangguran yang tinggi jelas nanti akan jadi masalah baru. Kalau pengamatan saya pribadi yang banyak terdampak secara ekonomi itu di perkotaan sementara ini. Kalau untuk di daerah-daerah pedesaan masih belum terasa itu, tapi nanti akan merambat ke situ. Nah, BFK punya peluang untuk membantu mengatasi masalah ekonomi, menghadapi resesi. Semakin besar resesi itu akan bisa ditahan. Jadi kalau kita sangat besar, tidak akan ada resesi. Dari pengaruh mata rantai penghematan BBM, penghematan spare part dan servis, mata rantainya bisa sampai sejauh itu. Ya, kita patut bersyukur atas adanya produk ini, tetapi belum waktunya untuk bangga karena belum mencapai apa yang dikehendaki produk ini. Kita perlu untuk membesarkan lebih jauh lagi. Walaupun untuk sementara ini di awal-awal pembukaan kita sudah alhamdulillah luar biasa. Tinggal ke depan memperbesar dan memperluas jangkauan dan memperbesar aset dari perusahaan ataupun distributor yang ada. Dengan semakin besar kapasitas modal, kita memungkinkan untuk buka semacam saya produksi atau brands di berbagai tempat di Indonesia. Ya, sementara ini kita harus syukuri apa yang ada. Sudah sangat luar biasa kalian semua. Saya ucapkan selamat kepada segenap anggota, kru, dan tim dari kantor distributor BioFK Jakarta. Selamat bekerja, semoga menjadi insan yang hebat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan dari Abah Muhammad Syuri. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita tanamkan dalam hati dan kita laksanakan sehari-hari. Dan apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita pada hari ini bisa menjadi semangat dan energi yang luar biasa bagi kita untuk maju bersama demi untuk BUFK Jaya di seluruh Nusantara. Alhamdulillah hadirin sekalian, sedulur semua, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang luar biasa yang telah dilimpahkan kepada kita semua, marilah kita bersama memanjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Haji Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa habibina masyafir Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'maka mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salam salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hajat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfuna biha indaka lad darajat wa tuballighuna bi aqsalat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qawwil islam wal muslimin wal muslimat wa sayyirhum sayra man tamassaka bi dinil qawim. Rabbi khtim lana wal muslimina min bi khairin ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.